Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan video praktik mengajar kedua di sekolahan dalam rangka PPL Mandiri kolaborasi di sekolahan, tepatnya di SMP Negeri 2 Patebon. Di sini saya diberikan tugas untuk mengajar kelas 7, tepatnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7E dan kelas 7F. Namun yang saya tampilkan video mengajar kali ini hanya satu kelas, yaitu pada kelas 7E, karena pada kelas 7F juga hampir sama dengan yang terjadi di kelas 7E. Ya, langsung saja saya memulai pembelajaran dengan salam, kemudian menanyakan kabar dan kesiapan siswa, serta mengajak siswa untuk mengawali pembelajaran dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Kemudian, untuk absensi kehadiran, di sini saya membuat absensi lewat Google Form, di mana para siswa mengisinya melalui link yang telah saya buat. Nah, saya membuat absensi dengan batas waktu mulai pukul 10 WIB sampai pukul 12 tepat. Untuk form absensinya sebagai berikut. Setelah saya menge-share link absensi, di situ terdapat beberapa siswa yang telah menjawab sudah absen pada link yang telah saya buat. Ya, di situ terlihat bahwa yang merespon hanyalah sedikit sekali, karena yang lain mungkin ada beberapa kendala, mungkin ada kendala sinyal dan lain-lain, dan juga banyak siswa yang HP-nya itu masih bersama dengan orang tuanya. Selanjutnya, sebelum masuk ke materi, saya menyampaikan persepsi tentang apa yang telah dipelajari minggu lalu, yaitu tentang Asmaul Husna, dan materi yang akan dipelajari hari ini tentang sabar, ikhlas, dan pemaaf. Setelah memberikan persepsi, saya memberikan sedikit motivasi untuk tetap semangat meskipun dalam masih pembelajaran daring. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran melalui voice note agar siswa dapat mendengar, tidak hanya membaca saja. Lalu setelah saya meng-share tujuan pembelajaran melalui voice note, di sini saya memulainya pada pembelajaran inti, di mana saya meminta siswa untuk menyimak video yang telah saya buat dan telah saya upload pada YouTube. Nah, di situ saya share link, kemudian siswa saya beri waktu untuk menyimak selama 15 menit. Dan video tersebut adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Materi yang pertama yaitu ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas berasal dari kata kholaso yang berarti murni, tidak kecampuran, bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran. Nah, sesuatu yang murni itu artinya tanpa ada campuran, baik yang bersifat materi maupun non-materi. Ikhlas menurut istilah adalah upaya untuk memberikan dan mensucikan hati sehingga benar-benar hanya terarah kepada Allah semata. Sedang sebelum keberhasilan usaha itu, hati masih diliputi atau dihinggapi oleh sesuatu selain Allah. Selanjutnya, dalil yang menerangkan tentang ikhlas yaitu terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 146 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa 'tasamu billah
wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin fasawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima, yang artinya kecuali orang-orang yang bertaubat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah. Nah, maka mereka itu bersama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Lalu, bagaimana perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Nah, perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari adalah 1. Gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. 2. Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah. 3. Tidak mengharap pujian atau sanjungan dari orang lain. Nah, yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. 5. Tidak pernah membedakan antara amal yang besar dan amal yang kecil. Dan yang terakhir, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Materi yang kedua yaitu tentang sabar. Nah, apa arti sabar itu? Sabar secara etimologi berasal dari bahasa Arab sobaro, yang berarti bersabar, tabah hati, dan berani. Dalam bahasa Indonesia, sabar berarti tahan menghadapi cobaan, tabah, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak pula terburu-buru nafsu. Jadi, sabar adalah perilaku menahan atau mengendalikan segala emosi. Jika tidak terkendali emosi, dapat menjerumuskan ke dalam kesengsaraan. Nah, dalil yang menerangkan tentang sabar yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bermohonlah pertolongan dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian, perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari dapat kita wujudkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Nah, seperti ketika mendengar adzan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah. Seperti ketika diajak membolos, segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Perilaku sabar yang terakhir yaitu sabar dalam menerima dan menghadapi musibah. Seperti ketika terkena musibah sakit, kita tidak diperbolehkan mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Kemudian selanjutnya materi yang terakhir yaitu tentang pemaaf. Pemaaf dalam bahasa Arab, maaf artinya menghapus atau menghilangkan. Maksudnya, dengan memaafkan, seseorang berusaha menghapus, menghilangkan, serta memberi ampun atas kesalahan orang lain. Kemudian, dalil yang menjelaskan tentang pemaaf yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin.
Artinya, orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Lalu, perilaku maaf dalam kehidupan sehari-hari dapat kita wujudkan dengan cara memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Allah memiliki sifat pemaaf, jadi sebagai makhluknya kita juga harus memiliki sikap pemaaf, karena sikap pemaaf merupakan akhlak yang mulia yang dianjurkan dalam Islam. Selain itu, kita dianjurkan untuk meminta maaf atas kesalahan yang telah kita perbuat, serta tidak menedam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Bagaimana? Mudah dipahami bukan? Ya, cukup sekian materi yang kita pelajari pada video kali ini. Semoga kita semua senantiasa semangat dan selalu berbahagia dan dapat bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah siswa menyimak video, siswa di situ terlihat sebelum saya menanyakan telah selesai atau belum, sudah ada beberapa siswa yang menjawab telah selesai menyimaknya. Lalu di sini saya menanyakan apakah sudah selesai atau belum. Lalu saya menanyakan apakah ada materi yang masih dibingungkan atau tidak. Kemudian jika ada, saya mempersilahkan untuk bisa ditulis atau dikirim di grup WA. Kemudian setelah saya menunggu beberapa menit, ternyata tidak ada siswa yang bertanya. Berarti saya menyimpulkan bahwa di situ semua siswa telah paham semua atas materi yang telah saya jelaskan. Nah, selanjutnya saya di situ memberi kesimpulan melalui voice note agar siswa juga mendengarnya, tidak hanya membacanya saja, akan tetapi untuk mendengarnya agar lebih jelas. Kemudian saya memberi tugas untuk meresum materi yang telah saya jelaskan. Kemudian tugas selanjutnya yaitu mengerjakan soal yang telah saya buat pada Google Form, dan saya memberinya waktu sampai pukul 17.00. Adapun untuk soal-soalnya adalah sebagai berikut. Setelah pemberian tugas tadi, di sini saya cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sebelum saya mengakhirinya, saya tetap mengingatkan untuk selalu semangat dan selalu jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian di situ saya mengakhirinya untuk membaca hamdalah secara bersama-sama. Kemudian saya mengakhiri lagi dengan salam sebagai penutupnya. Nah, itulah tadi video praktik pembelajaran yang telah saya buat. Kemudian kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.